Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa saja yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, sementara menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi,
sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau mendengarkan kesaksian. Mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tragis itulah satu kata yang dapat kita sematkan pada orang kaya yang tidak peduli kepada orang miskin. Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem memberikan gambaran, perumpamaan tentang Lazarus orang miskin dan orang kaya yang bahkan tidak diberi nama. Bisa jadi orang kaya yang tanpa nama itu adalah kita. Kita sudah diperkaya oleh segala rahmat, oleh belas kasih dan kerahiman Allah. Tetapi kita tidak peduli kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Memang dalam Injil Lukas kita baca orang kaya itu digambarkan sebagai orang yang sungguh kaya secara material, dengan pakaiannya, dengan pesta pora yang dilakukannya, tetapi tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kepedulian kepada Lazarus yang miskin. Ketika Lazarus mendekat pada orang kaya itu, bukannya orang kaya itu yang kemudian berbelas kasih dan bermurah hati kepadanya, justru anjing-anjing yang datang untuk menjilati luka-luka yang nempel pada diri Lazarus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perumpamaan itu disampaikan oleh Yesus untuk menegur dan mengingatkan terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mereka merasa diri menguasai hukum-hukum Musa. 5 kitab pertama yang disebut kitab Taurat, tetapi mereka tetap menutup mata, menutup telinga, tidak mau menerima Yesus. Padahal kalau mereka setia pada hukum yang mereka baca, yang mereka ikuti, yaitu kitab-kitab Taurat, jelas kitab Taurat dan para nabi mempersiapkan nubuat-nubuat mereka tentang Yesus.
Akan tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menutup mata, membebalkan hati dan jiwa. Mereka dikuasai oleh kesombongan sehingga jatuh dalam sikap tinggi hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca Injil Lukas, memang tema ini juga mewarnai refleksi Santo Lukas. Sejak Maria menerima kabar malaikat bahwa ia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus, dan kemudian berjumpa dengan Ibu Elizabeth, Ibu Maria melambungkan kidung Magnificat dengan pesan utama membalikkan keadaan. Orang yang kaya raya akan diturunkan, direndahkan, yang berkuasa dijungkir balikkan kekuasaannya, karena mereka diliputi dengan arogansi, sikap sombong, congkak, pongah, tinggi hati. Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati sebagaimana dikidungkan oleh Sang Bunda. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pembalian situasi itulah yang akan dialami ketika orang mengandalkan dirinya sendiri dengan segala kekayaannya dan berpaling dari Tuhan, maka dia akan dicampakkan ke kedalaman api neraka. Itu gambaran tentang orang kaya dalam Injil yang kita baca. Sebaliknya, orang yang mengalami penderitaan, kemiskinan, penganiayaan, menempuh jalan kehidupan. Maka di samping jalan pembalikan, juga kalau kita bandingkan dengan kitab Mazmur yang menjadi Mazmur tanggapan, dan juga dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, kita diajak untuk memilih dua jalan, satu yang terbaik di antara dua. Jalan terbaik adalah jalan hikmat seperti yang ditempuh oleh Lazarus. Jalan yang buruk adalah jalan kebebalan, kebodohan yang dipilih oleh orang kaya tadi. Kita dipanggil untuk memilih jalan hikmat, mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, seraya mengembangkan sikap bela rasa, semangat bersaudara dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.